Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pada kesempatan ini saya Arif Setiadi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Cibinong. Pada kesempatan ini akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cibinong, Bu Hajah Elis Nurhayati MPD. Assalamualaikum. Ya, ya, berada di samping saya Bu Hajah Elis Nurhayati MPD. Mohon kesediaannya Ibu Ya, insya Allah. untuk melaksanakan kegiatan wawancara ini. Ya, silakan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Ibu. Ya. Yang pertama mungkin selama Ibu ditugaskan ya atau diamanatkan Ya. menjadi kepala sekolah, bagaimana nih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, ini terkait dilema etika ya. Ya. Topiknya fokus untuk dilema etika. Etika. Terus terang untuk di SMA Negeri 2 Cibinong, alhamdulillah ya jarang menemukan kasus seperti ini, tetapi tetap ada, cuma tidak banyak. Untuk menangani kasus dilema etika ini, contoh misalnya ketika kita berhadapan dengan satu permasalahan di sekolah ini, di mana kita harus memberikan satu edukasi terkait dilema etika ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah melakukan konfirmasi, kemudian mencari titik permasalahannya, akar masalah, kemudian kita duduk bareng mendiskusikan, kemudian mencarikan solusi dan tindak lanjut. Salah satu contoh dilema etika yang terjadi misalnya ketika ada sedikit miskomunikasi, misalnya di antara ASN ya, ketika pada awal tahun biasanya kami menerima hasil dari kinerja kita dalam bentuk penilaian SKP. Nah, hasil SKP itu tentu saja adalah rangkaian dari penilaian yang selama 1 tahun yang dinilai baik oleh antar teman melalui KIMOB, kemudian penilaian kepala sekolah yang sifatnya setiap bulan tidak tetap orangnya, tetapi bergantian, dan juga prestasi, dan tambah lagi ada dari sisi penilaian bagaimana para ASN tersebut melaksanakan absensi dan lain sebagainya. Apabila absensi mereka lupa atau sering alfa, tentu saja itu berdampak terhadap penilaian. Nah, saat itu ada rekan-rekan yang emosi ya, marah gitu kan. Menurut saya ini bagian dari dilema etika ya. Seorang guru tidak selayaknya bertindak seperti itu. Nah, di sini tentu saja marah karena menyalahkan teman-teman guru lainnya, terutama tim manajemen ya, yang dianggap memberikan nilai rendah kepada orang guru-guru tersebut. Nah, akhirnya dari situ saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam hal ini akhirnya melakukan konfirmasi kepada guru-guru terkait ya, kemudian juga mendengarkan permasalahannya apa, akar permasalahannya, kemudian mengajak duduk bareng dengan teman-teman lain dan memberikan penjelasan-penjelasan seperti itu. Setelah diberikan penjelasan dan kemudian alhamdulillah saat itu juga ada kesempatan perbaikan juga, akhirnya permasalahan itu bisa terselesaikan. Tetapi permasalahan yang tadi yang dialami di sini adalah kemarahan guru yang berlebihan dan menyalahkan guru-guru lain. Itulah yang menurut saya kurang layak ya. Tetapi dengan memberikan edukasi seperti tadi ya, alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Oh, baik Bu. Selanjutnya bagaimana nih Ibu menjalankan keputusan yang tadi Ibu ceritakan di sekolah Ibu ya, terutama dalam kasus-kasus seperti Ibu dihadapkan pada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gimana Bu? Menjalankan pengambilan keputusannya gimana Bu? Apabila berhadapan dengan harus mengambil keputusan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Oke.
memang ini juga jarang terjadi, tapi pernah terjadi di SMA Negeri 2 Cibinong ketika saya bertemu di awal saya bertugas di SMA Negeri 2 Cibinong, saya bertemu dengan salah satu guru yang baru saja beranjak sembuh dari sakitnya. Kebetulan guru tersebut kena serangan stroke. Guru tersebut sempat cuti dan bahkan kehilangan sertifikasinya ya. Dan saat itu guru tersebut berusaha ingin kembali mengajar, tetapi menurut kacamata teman-teman dan mungkin orang tua juga dan peserta didik akan menilai bahwa guru tersebut sebetulnya belum sepenuhnya sembuh ya, tetapi ada sisi lain di mana semangat motivasi guru tersebut ingin sembuh dan ingin tetap mengabdi menjadi pendidik, dan maaf tambahan guru tersebut juga memiliki anak yang sedang dalam proses kuliah yang membutuhkan biaya. Dengan guru tersebut diberi kesempatan mengajar oleh saya sebagai pemangku kebijakan di sini, harapannya take home pay melalui sertifikasinya bisa kembali karena di Dapodnya dilematis ya. Satu sisi saya ingin membantu, tapi di sisi lain pasti akan ada pro kontra. Karena apa? Pasti anak tidak mustahil nanti akan muncul komplain dari orang tua ya, anaknya yang cerita, ini guru kok masih sakit kok sudah ngajar. Tetapi saya lihat sakitnya juga sudah recovery, sudah bisa jalan, tetapi guru tersebut masih harus dibantu kayak shadow lah, dibantu untuk sampai ke ruangan guru atau ruang kelas gitu kan. Akhirnya setelah saya berdiskusi, minta masukan dari teman-teman tim inti, tim manajemen dan penjamin mutu, diambillah satu keputusan yang dimana yang menurut saya ini masuk ke dalam pertanyaan Bapak tadi, yaitu bagaimana kita menyelesaikan satu permasalahan tapi yang solutif, yang sama-sama wise ya, bijaksana di situasi yang agak sulit gitu. Saya melihat dari sisi psikisnya, guru tersebut begitu semangat ingin melaksanakan tugas kembali. Kenapa tidak kita berikan kesempatan dengan pendampingan? Dan saat itu di awal-awal kami dari tim manajemen juga dari Wakasek bidang kurikulum menyiapkan shadow guru pendamping saat itu. Jadi ada guru yang mendampingi sehingga apabila ada yang kurang jelas, anak masih bisa ada second opinion, ada pilihan kedua untuk bertanya ke guru pendamping tersebut. Kami siapkan. Kemudian kami juga sudah antisipasi apabila ada keluhan dari orang tua. Tetapi sebelum guru tersebut melaksanakan tugas, saya juga berkeliling ya ke kelas-kelas untuk menyampaikan minta dukungan kepada anak-anak untuk mensupport guru tersebut, karena ini bagian dari proses cara kita mendorong memotivasi guru tersebut untuk bisa lebih sehat lagi dengan diberikan kesempatan. Alhamdulillah itu terjadi di 2020 ya, di pertengahan 2020, dan alhamdulillah sampai sekarang guru tersebut masih mengajar. Cuma kita berikan privilege ya, ada privilege-nya apa, keistimewaannya. Kita berikan khusus karena jalannya masih dibantu. Jadi guru tersebut ketika ada anak yang kelasnya di atas, jadi sifatnya moving class. Kita berikan tempat khusus untuk guru tersebut mengajar sehingga anak yang moving. Jadi mungkin kendalanya di awal saya minta guru tersebut untuk berangkat dari ruang guru ke ruang kelas lebih awal karena butuh waktu agak lama untuk berjalan sampai ke satu tujuan. Jadi kita berikan tempat khusus sehingga anak yang mobile, anak yang bergerak seperti itu. Barangkali itu salah satu solusi menarik, yang saya lakukan di sini. Ya, jadi Ibu mengambil kebijakan tapi juga memikirkan ke depannya Bu ya, nanti yang harus. terjadi seperti apa ya. Menarik Bu. Selanjutnya mungkin selama mengambil keputusan nih Bu, kira-kira ada nggak sih langkah-langkah atau prosedur ya? Kita harus mendengarkan dari dua sisi, kemudian disitulah dialog ya, diskusi, kolaborasi lah kita. Kemudian dari situ kita mencarikan satu solusi dari permasalahan yang ada, sampai pada melakukan tindak lanjut. Ya, misalnya dalam kasus dengan siswa misalnya, RTL-nya itu betul-betul harus ada pantauan baik dari orang tua, dari guru atau wali kelas, dan juga dari guru pembimbing. Ketika dengan guru, paling tidak saya ada statement, karena tadi terkait dengan kesehatan guru, suaminya pun dilibatkan untuk diajak berbicara, ada satu kesepakatan bersama, jadi apabila terjadi sesuatu hal, jangan sampai menyalahkan sekolah ya, karena mereka yang meminta untuk mengajar kembali dengan syarat saya minta rekomendasi dari dokter bahwa guru tersebut layak. Jadi langkah-langkah tersebut sudah dilakukan di sini. Iya, selanjutnya mungkin tantangannya nih Bu terkait dalam pengambilan keputusan terkait
dilema etika ya Bu. Mm-mm. Kira-kira selama Ibu bertugas sebagai kepala sekolah apa Bu tantangannya Bu? Tantangan ketika berhadapan dengan dilema etika adalah ya bukan hal yang mudah menyampaikan satu permasalahan apalagi terkait etika ya. Jadi ketersinggungan personalnya akan tinggi. Jadi mungkin tantangannya adalah bagaimana kita seorang pemimpin pembelajaran mampu melaksanakan salah satu dari sifat Rasul ya sebagai pemimpin, diantaranya adalah di samping sidik gitu kan, fatonah ada tablik kan. Nah tablik itu menyampaikan. Bagaimana kita menyampaikan kepada maaf di sini bawahan misalnya atau rekan kerja di sini dengan sebaik-baiknya, mungkin dengan bahasa yang santun. Jadi sehingga ketika disampaikan walaupun itu pahit ya ucapan yang disampaikan ini, karena itu tadi tablik sampaikan walaupun pahit ya kebenaran atau yang benar itu benar, jadi yang salah-salah. Nah ini menjadikan tantangan bagaimana kita menyampaikan dengan sebaik-baiknya sehingga pihak-pihak yang terkait termasuk yang kebetulan masuk ke dalam kategori bermasalah dalam hal apa tadi dilema etika ini, jadi tidak merasa terpojokkan atau tidak merasa tersinggung. Itu saya berupaya untuk tidak sampai terjadi seperti Iya. itu. Oh baik Bu, selanjutnya mungkin selama Ibu mengambil keputusan atau kebijakan ya, ada nggak sih terkait ini ya, kebijakan terkait dilema etika, ada nggak jadwal atau iya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau Ibu misalkan ada kasus Ibu langsung selesaikan atau gimana Bu? Ya, kalau jadwal khusus penanganan dilema etika tidak ada. Tapi kalau jadwal briefing, setiap minggu ada briefing pagi, kemudian ada rapat bulanan, itu terjadwal. Tapi kalau menangani masalah-masalah dilema etika, kita based on case ya, berdasarkan kasus. Ketika di mana ada permasalahan, dengan cepat kita akan selesaikan masalah itu. Kita tidak menunda-nunda atau kita sebut gercep ya. Saya pasti akan mengajak tim untuk berkoordinasi, berkolaborasi, mengajak untuk mencarikan solusi memecahkan masalah tersebut. Jadi tidak ada jadwal tertentu dalam menangani masalah dilema etika. It depends on tergantung dari situasi permasalahan yang muncul. Jadi kasuistik ya. Oh ya. Ini yang terakhir Bu mungkin sesi wawancara kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus dilema etika Bu? Faktor-faktor yang sangat membantu banyak ya. Yang utama adalah kan ini menghadapi masalah ya. Insya Allah saya selalu bermohon kepada Yang Maha Kuasa ya, pemilik alam semesta ini. Ya, dan saya sangat yakin dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala izin dalam surat Al-Asyr ya, ayat 5 dan 6. Dulu waktu di SMA 4 juga saya pernah sampaikan ya, sering disampaikan karena itu reminder. Saya ingin mengajak teman-teman guru tidak memiliki budaya mengeluh, tapi selalu optimis dengan saya memberikan, masih ingat ya dulu ketika saya bertugas di SMA 4, ada 3 ayat yang selalu sampaikan, diantaranya Al-Baqarah 286 ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa laha ma kasabat, bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian yang kita nggak mampu. Artinya kita harus yakin bahwa semuanya mampu. Dan yang lain adalah Al-Asyr ya, Al-Asyr ayat 5 dan 6. Itu ayatnya berbunyi fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan akan ada kemudahan, dan Allah ulangi akan ada kemudahan, dan Allah ulangi dengan ayat yang berurutan. Artinya kita harus yakin bahwa segala permasalahan pasti ada solusinya. Tempat saya bercerita dan yang menjadi supporter terbaik dalam hidup saya Allah Subhanahu wa taala. Di samping keluarga dan juga teman-teman tim yang ada di sekolah, terutama tim inti, tim manajemen dan penjamin mutu yang selalu mendukung, selalu support ya tempat saya berdiskusi, berkolaborasi, mencarikan solusi penyelesaian permasalahan, dan bahkan RTL-nya harus seperti apapun, ini hasil musyawarah bersama. Alhamdulillah banyak yang mendukung. Ya, siap Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang sudah diberikan. Banyak pelajaran yang saya ambil walaupun saya merasakan sendiri waktu berada Ibu pernah diamanatkan untuk memimpin saya, merasakan sendiri kebijakan yang Ibu
laksanakan ya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Organisasi atau dalam hal ini sekolah dalam mencapai berbagai tujuan. Nah, dalam prosesnya seringkali kita sebagai pengambil keputusan memiliki kebimbangan-kebimbangan. Salah satunya adalah dilema dalam hal etika, dilema etika. Contohnya barangkali ada guru senior yang terlambat, yang usianya lebih senior daripada saya sebagai kepala sekolah. Nah, di situ ada apa ya? Ada benturan ini ya, secara kejiwaan ya, dilematis sifatnya. Ditegur itu sudah lebih senior, tidak ditegur berarti melanggar aturan bersama. Ya, banyak sih, itu salah satunya begitu. Kemudian juga ada misalnya guru yang keluar di tengah semester dengan alasan yang cukup rasional, mengurus orang tua dan sebagainya. Sementara sisi lain, jika diizinkan anak ini menjadi terbengkalai KPM-nya. Nah, ini kan secara etika dia tidak beretika di tengah jalan, mencederai komitmen gitu ya, mengingkari komitmen di awal tahun gitu. Tapi tidak diizinkan oleh kita, dia tidak berbakti kepada orang tua. Seperti itulah kurang lebih. Hal positif dan negatif, sehingga kita bisa memilih keputusan yang minim risiko, bahkan tidak ada risiko, tidak berisiko. Nah, apabila keputusan ini kita ambil itu nol risikonya, berarti sudah tepat gitu. Atau paling nggak minim atau sedikit risiko yang kita ambil, itu sudah baik barangkali gitu. Biasanya untuk kasus-kasus tertentu tentu kita mempelajari dulu ya, mempelajari kasus itu dengan baik, memahami dengan sempurna apa yang akan kita putuskan, kemudian menganalisis tadi, memberikan pertimbangan-pertimbangan, catatan-catatan kan. Dua hal ini selalu ada min plusnya, minusnya apa, plusnya apa, yang satu lagi itu minusnya apa, plusnya apa, seterusnya begitu. Kita melakukan analisis. Nah, apabila kita merasa ragu dengan keputusan yang akan kita ambil, toh ada tim manajemen yang kita bisa ajak untuk bertukar pikiran, brainstorming gitu ya, sehingga juga semakin banyak pendapat ini semakin baik untuk bisa didapatkan keputusan yang minim resiko tadi, bahkan tidak beresiko tadi gitu. Ya, yang pertama kejernihan kita melihat, memandang permasalahan itu. Kemudian kita tidak memihak. Kita ketika membuat keputusan itu tidak boleh menempatkan posisi di salah satu itu. Tapi kita melihat bahwa ini untuk kepentingan secara umum, bahkan berbagai komponen yang memang berkepentingan gitu, di tim manajemen dan sebagainya. Apabila secara pribadi
kita ini merasa kurang mantap gitu dan membutuhkan pertimbangan orang lain. Kemudian juga dibuktikan juga ada kasus tertentu harus dibuktikan juga secara administrasi ya, bahwa ini diambil keputusan secara bertahap, ada berita acara dan seterusnya gitu. Menggunakan keputusan yang bersifat kolektif kolegial. Tantangannya sih kedekatan ya, kedekatan sebagai teman, sebagai senior gitu, terus ada rasa kasihan dan seterusnya, itu saja sih, sehingga dimanapun saya pikir itu tuh akan menjadi penghambat sih untuk bisa memutuskan sesuatu ini dengan plong kita sebagai pimpinan itu. Nah itu tadi barangkali. Kasus tergantung situasi sih gitu ya. Ada kalanya kita tidak harus terburu-buru dalam menyelesaikan semua permasalahan. Itu tadi kita pelajari dengan baik, kita analisa juga faktor-faktornya, faktor internal, faktor eksternalnya gitu. Jadi tidak harus terburu-buru. Jadi kadang membutuhkan waktu. Tujuan kita menyelesaikan permasalahan, tujuan organisasi itu, kemudian aturan-aturan atau norma-norma yang kita pakai, jadi ke situ saja sih patokannya. Jadi tidak ada risiko-risiko menabrak norma, risiko menabrak etika dan sebagainya gitu. Kita ke situ saja. Cuma ya tadi itu barangkali kedekatan secara emosional ini akan mempersulit itu penyelesaian, mengambil keputusan yang bersifat begini. Ya intinya sih harus tegas, intinya harus tegas, tidak ada apa namanya kebimbangan dalam memutuskan gitu ya. Tegas tapi kan tidak berarti galak gitu ya. Tegas itu bisa kita ambil melalui cara-cara yang halus gitu, cara-cara yang sopan gitu. Dia tidak harus tegas itu kesannya galak dan mendominasi kan gitu. Tegas gitu, diberikan kesadaran bahwa apapun yang diambil sebagai keputusan ini yang terbaik untuk semuanya gitu saja. Kalau sudah ada kompromi untuk bisa menerima itu, seberat apapun keputusan yang diambil, seburuk apapun itu, saya kira tidak akan menimbulkan risiko. Jadi ada komitmen, ini kamu harus dihukum begini, bagaimana menerima tidak gitu. Kalau tidak ya bagaimana kan gitu. Nah kalau itu bentuknya hukuman gitu. Ya, kalau masalah menganalisa tentang dilema ya di dalam etika, itu memang sudah menjadi kebiasaan ya, karena itu memang satu hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin gitu kan, karena memang di sana ada tuntutan, satu dari kedinasan dan juga dari kemanusiaan. Nah di dalam kemanusiaan inilah kadang-kadang etika ini yang memegang peranan yang cukup penting ya bagi
semua elemen, termasuk ya kalau kita berbicara dengan guru lah ya. Di antara guru-guru itu ada yang kadang-kadang yang mereka mungkin karena memang kita itu Indonesia ya, jadi memiliki banyak keragaman budaya gitu kan, sehingga mereka itu membawa etika yang berbeda-beda ya dalam setiap dari asalnya lah gitu kan, dan mungkin juga dari karakter kebiasaan sehari-hari gitu kan. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa menyadari, kemudian juga ya memahami lah ya perbedaan etika tersebut gitu kan, selama dari sisi kedinasan itu tidak melanggar gitu kan, ya kita harus memahami mereka gitu kan. Itu menurut saya begitu gitu kan. Jadi jangan melihat dari harus begini, nggak bisa ya, karena mereka memiliki ya tradisi masing-masing. Kalau hal-hal berkaitan dengan perbedaan-perbedaan ya, terutama mungkin perbedaan yang berkaitan dengan prinsipal ya, dasar ya, maka akan kita kembalikan lagi tugas kita sebagai seorang pegawai ya. Jadi di sana kan mungkin aturan sudah cukup jelas, gitu ya. Memang kita akui atau kita ya kita junjung tinggi lah ya prinsip-prinsip tersebut gitu kan. Jadi kalau memang terjadi benturan-benturan, ayo ya kita komunikasikan dengan baik gitu kan. Karena kita terbingkai dalam satu wadah ya pegawai yang sudah ada janji, yang sudah disumpah gitu kan. Nah, saya yakin sebenarnya kalau mereka itu mau mengakui dan mereka itu ini tidak ada perbedaan gitu ya. Cuma kadang-kadang ya mungkin ego lah gitu kan. Kalau kita kembalikan lagi insya Allah bisa gitu kan, semua insya Allah, karena semua itu pasti ya ada tidak ada hal yang dirugikan lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada permasalahan dengan guru ya biasanya saya langsung manggil saja gitu kan, saya ajak komunikasi gitu kan. Jadi apa sih sebabnya gitu kan, walaupun kadang-kadang juga mungkin ada teman yang ya menginformasikan gitu kan, tapi saya nggak selalu terima lah gitu kan. Tapi tetap saya berbasis data gitu kan, jadi kayak misalnya kehadiran gitu kan, kalau memang kita lihat dari absen yang kita lihat gitu kan, dan itu memang perlu harus ditegur ya kita tegur ya kan. Kayak kita apel, kita ternyata ini ya kita panggil, kita ajak komunikasi lah. Jadi selalu saya katakan mari yang ada bermasalah kita komunikasi gitu kan. Kan kita nggak tahu mungkin pada saat itu ada keperluan apa, ada apa gitu kan. Dan mudah-mudahan yang kita bangun seperti ini ya mudah-mudahan mereka juga bisa memahami gitu kan. Jadi oh iya ya ternyata ada salah, ada apa gitu kan. Berkaitan dengan kebijakan sekolah gitu ya, kecuali kalau memang itu berkaitan dengan kepegawaian beda lah ya. Selama ini yang kita hadapi kan hanya berkaitan dengan sekolah saja gitu kan. Jadi kalau memang itu berkaitan dengan ini biasanya kan ya tetap ya berbasis data gitu kan. Ancaman ya selama ini kan paling kita hanya dari teman-teman kita LSM wartawan ya, tapi alhamdulillah ya pernah sekali ya kita dapat surat cinta itu kan dari Kapolda, tapi alhamdulillah kita bisa kita tuntaskan, kita ajak komunikasi lah, kita panggil gitu kan. Sebenarnya ada apa sih bang gitu kan, oh ternyata ya memang sebenarnya komunikasi sebenarnya ya yang kita lakukan, komunikasi gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi alhamdulillah sih kalau ancaman-ancaman seperti yang kalau dari teman dari dinas mah nggak ada. Dari pengalaman sebelumnya waktu jadi
kepala sekolah gitu kan, kemudian juga dari sharing teman-teman di kepala sekolah, itu kadang itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Memenangi masalah gitu kan, dengan teman-teman gitu ya. Kita mah enjoy saja sih ya, jadi nggak ada apa ya, nggak ada beban lah selama tadi ya. Kuncinya kan kita selalu saya katakan, ayo kita komunikasi lah gitu kan. Selalu kita komunikasi itu kan yang utama kan di sana gitu kan. Sehingga kalau ada permasalahan, ayo apa sih gitu kan, yang jadi kendala seperti apa. Kita selalu menebarkan kebaikan lah, itu yang saya gunakan gitu kan. Jadi saya selalu percaya dengan apa yang dilakukan oleh teman gitu. Kecuali saya melihat benar dengan mata kepala sendiri dia melakukan kesalahan gitu ya, baru kita ya, tapi tetap kita ajak ngobrol lah gitu kan. Tapi selama ini alhamdulillah gitu kan, teman-teman luar biasa. Bahkan saya katakan teman-teman kemudian aja, Pak alhamdulillah ya luar biasa dengan ini gitu kan. Saya katakan itu kewajiban kita sebagai sesama muslim, bukan sebagai seorang pemimpin, saya katakan begitu kan. Sebagai sesama muslim aja lah kita saling amar ma'ruf nahi munkar. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak